Di mana? DPP. Iya ya, oke. Langsung di mana disimpannya Pak? Di mana? Di air, direndam di air. Di mana itu? Di mana? Terkait dengan adanya suatu percakapan, rekaman pembicaraan, komunikasi yang dalam hal tidak jelas identitasnya atau ada anonim, misalnya menyampaikan amanat siapa, itu apakah dari sisi keilmuan saudara ini bisa mengidentifikasi ini sebetulnya siapa yang dimaksud dalam percakapan itu, apakah bisa dari sisi linguistiknya? Ya, pada waktu itu saya memberikan secara jelas di BAP dengan kalimat bahwa setelah mendengar penjelasan langsung dari penyidik, mendengar semua data, melihat ada kata nama-nama tertentu, maka saya menyebutkan nama seseorang di situ. Baik, ini kami. Jadi ini semacam kesimpulan, tidak muncul ujuk-ujuk di kalimat itu, tidak, atau di nomor itu, tapi itu semua berdasarkan pemeriksaan dari awal dan penjelasan yang panjang lebar dari penyidik. Baik. Izin untuk mengingatkan ahli, ini kami perdengarkan percakapan tanggal 8 Januari. Halo, iya, iya, iya. Ada amanat Pak. Iya, Handphone. Ini Mulia, ini siapa, nama siapa ini Mulia? Bisa dijelaskan? Iya, iya. Ini siapa dengan siapa yang Mulia? Harun Masiku dan Nur Hasan, oke. Iya, iya, iya. Ada amanat Pak. Iya, Handphonenya harus kemana? Handphonenya harus direndam di air. Iya Pak, iya, iya, iya. Bapak standby di DPP. Di mana? DPP. Iya ya, oke. Langsung di mana disimpannya Pak? Di mana? Di air, direndam di air. Di mana itu? Di mana? Di air. Oh, di ini aja. Pak Hasan segera ini. Pak Hasan segera itu kita ke itu apa namanya? Halo. Iya Pak, halo Pak. Naik motor aja Pak. Iya. Naik motor aja. Kemana Pak? Itu yang rumah dekat samping itu. Oh, di pinggir sini Pak, kali. Yang ya, yang 20 itu. Iya Pak. Biar yang nomor 10 itu kan. Iya. Cepat atau dia mana? Atau di DPP? Iya di situ aja Pak. Nanti di mana? ketemu di situ aja. Di situ ya? Nggak ada orang Pak. Hah? Di atas nggak ada orang, saya nggak bisa tinggal. Bapak di mana? Iya, jadi saya. Bapak di mana? Bapak aja di mana? Bapak lagi di luar Pak. Di mana? Di mana? Lagi di luar. Saya di. Halo Pak. Bapak suruh ke mana? Bapak suruh ke mana? Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Ya. Terus handphonenya itu harus direndam di air katanya. Di mananya? Di mana? Iya nggak tahu saya juga. Apa kita serah Atau apa saya? atau dia no? Apa gimana Pak? Iya. Bapak meluncur sekarang. Saya tunggu di dekat Tegubar naik motor aja. Iya Pak. Nah, sekarangnya di itu di pompa bensin mana itu? Pembesis. Di dekat jangan di Bapak di Hotel Sofian. Hotel Sofian. Oh, Mutia. Depan Cut Nyetia ya. Oh, iya. Sekarang berangkat ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ahli, ingat itu ya? Iya, Ada betul, ingat komunikasi sekali. itu. Nah, saya pengen tahu ini, ahli.
terkait dengan komunikasi tadi yang kita perdengarkan. Dalam keilmuan saudara, apakah saudara bisa mengetahui bagaimana hubungan antara yang ditelepon dengan yang menelpon itu? Apakah tergambar bahwa ini mereka saling kenal atau seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, penggunaan kata di situ ada kata pak, ada kata bapak. Saya mulai dengan kata bapak itu dalam dua konteks, bukan satu konteks. Kata pak konsisten digunakan oleh seseorang yang berada di satu tempat, sedangkan kata bapak itu digunakan juga oleh orang yang ada di jalan, sepertinya di jalan gitu, seperti itu. Jadi harus yang kalau tadi disebut Pak Hasan itu yang menggunakan konsisten menggunakan kata pak ke Harun Masiku, sedangkan Harun Masiku menggunakan kata bapak dengan si Pak Hasan ini dua menggunakan kata bapak dalam dua konteks berbeda, begitu. Nah kalau yang di atas di awal itu Pak Harun Hasan itu memanggil bapak gitu ya, itu bapak ke ke Harun gitu ya, seperti itu. Nah saya di dalam BAP itu ditanyakan ya apa isi percakapan itu ya, dijelaskan secara umum, lalu ditanyakan apakah kata bapak di situ artinya apa. Yang jelas di sini acuan bapak itu ada dua ya, yang disebutkan kedua-duanya ada dia menanya Harun Masiku yang sebagai Harun Masiku itu menanyakan bapak di mana gitu, sedangkan yang satu menjawab bapak lagi di luar. Tidak mungkin dia yang si Hasan itu bapak itu yang dia maksud dia, tapi pasti seseorang. Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud bapak itu adalah seseorang atau pihak ketiga yang kita sebut itu. Karena kalau misalnya dia katakan bapak di mana, pasti dia jawab saya di kantor, atau saya di pos satpam, atau saya di jalan gitu. Tapi dia jawab bapak lagi di luar, maksudnya seseorang. Berarti bapak yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini yang ditanyakan. Lalu perintahnya di sini atau isinya di sini adalah memerintahkan untuk merendam HP. Oke, ahli, satu-satu dulu ahli. Terkait dengan tadi konteks pembicaraan atau komunikasi itu, ini apakah antara dua orang itu tadi, ya, ini memang sudah saling kenal sehingga bisa kemudian ada menyebut tadi Pak Hasan, Pak Harun, atau memang orang yang sebelumnya belum kenal? Bisa ahli jelaskan nggak ini terkait ini? Ya, ini pasti mereka saling kenal. Saling kenal. Ya, pasti tahu yang ditelepon itu siapa, begitu, dan yang menelpon itu siapa. Oke. Karena dia katakan, bapak, maksudnya yang menelpon kamu gitu. Dia mengenali konteksnya, mengenali identitasnya. Terkait dengan percakapan ini, kami sudah pernah konfirmasi ke yang menelpon, kemudian yang menelpon tadi menyampaikan sebelumnya nggak kenal, nggak pernah menyimpan nomor kontaknya. Nah, apakah dari sisi keilmuan Bapak ini bisa terkait dengan tadi Pak, tujuan analisa ini kan terkait dengan linguistik forensik untuk membantu di bidang hukum. Apakah Bapak bisa menggunakan identifikasi tujuan apa sih sebetulnya terhadap yang bersangkutan ini, kemudian dia kemudian menjawab tidak kenal. Apakah ini tujuannya untuk berbohong atau untuk menghilangkan barang bukti? Bisa
Saya tidak bisa masuk ke ranah Oh gitu, baik. Nah, kemudian tadi ahli sempat menyinggung terkait Bapak ini. Di awal ada kata ada amanat Pak, Bapak. Kemudian ini Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak lagi di luar. Apakah dari kedua orang ini ada kesepahaman bahwa Bapak yang dimaksud ini merujuk ke orang tertentu? Betul, itu tadi yang saya katakan. Bapak di mana, Bapak di mana. Kalau dia tidak, si yang mendengar itu tidak mengerti maksudnya, dia pasti menjawab mungkin untuk saya gitu ya, untuk yang berbicara. Dia pasti menjawab, oh saya lagi di jalan atau saya lagi di rumah. Tapi dia langsung tahu, maka dia katakan Bapak lagi di luar. Berarti kata Bapak keduanya itu sama, acuannya sama. Merujuk pada satu orang yang sudah ada dalam pikiran mereka. Oke, nah apakah dari keilmuan Bapak ini bisa mengidentifikasi sebetulnya Bapak ini siapa yang dimaksud? Ya, di dalam BAP saya itu saya katakan bahwa dari keterangan penyidik secara lisan maupun dari konteks saya diperiksa dan secara keseluruhan kasus itu, maka saya bisa menjawab seperti yang di dalam BAP. Nah, dari faktor apa Pak ini sehingga saudara menyimpulkan seperti itu Pak? Faktornya dari apa? Atau petunjuk yang mana yang kemudian saudara merujuk ke orang itu? Ada apa namanya dalam data-data data-data bahasa sebelumnya itu ada menyebut nama Hasto, Sekjen. Keberatan yang mulia, tidak ada menyebut nama Pak Hasto. Bukan di sini, bukan di sini. Ya, tadi saya katakan, saya jawab di situ secara tegas, berdasarkan keterangan lisan dari penyidik, berdasarkan konteks saya diperiksa sebagai ahli bahasa, juga berdasarkan data-data chat maupun data-data chat yang tulis secara jelas ada nama Hasto, ada di dalam BAP di konteks chat itu ada nama Hasto Nyunyu seperti itu. Nah, apakah petunjuk-petunjuk itu Pak ada dalam chat ini yang kemudian itu bukan merujuk? hanya dalam chat, ada beberapa, yang ini tidak. Jadi disebut di sini tadi saya katakan bapak-bapak aja. Jadi konteks si bapak itu menurut saya sebagai ahli bahasa yang diperiksa dari pagi sampai sore itu, saya katakan oh ini bapak yang mereka maksud ini berarti seseorang yang namanya Hasto itu. Oke. Terkait dengan kata-kata chat, apakah dari percakapan itu ada istilah-istilah yang kemudian saudara memang ketahui atau tidak ketahui Pak? Ada sekjen misalnya, DPP. Oh, ini ada kata jadi, DPP. Jadi bukan sekadar yang ada di dalam percakapan itu, tetapi dari chat dan terutama dari konteks saya diperiksa. Konteks saya diperiksa yang saya dapatkan dari penjelasan lisan dari penyidik. Oke, berarti ada kata-kata seperti SS ini saudara tahu nggak? Saya maksudnya? tanya. Saudara tanya pada saat itu. Ini SS artinya apa? Oke. Mereka bilang itu ada artinya itu. Apa yang kemudian saudara ketahui Pak? Saya agak lupa ya. Pokoknya alamat suatu tempat. Oke. Ini di BAP saudara di nomor 18 saudara menyebut rumah singgah kantor di Jalan Sultan Itu saya Syahrir. dapatkan penjelasan dari penyidik. Karena saya tanya lalu penyidik menjawab. Oke. Ini DPP juga. Saudara paham nggak maksudnya? Ya, saya paham karena penyidik sudah jelaskan. Oke. Yang Maksudnya? diperiksa yang dalam konteks siapa ini DPP ini. Oke.
Oke, kemudian jadi saudara menyimpulkan dari situ, Pak. Betul, betul. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.